saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 1 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, saya Ipa Sonipa, guru bahasa Indonesia di SMPN 1 Rajegaluh dengan NIM 24105160122 akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks pidato persuasif di kelas 9. Mari kita simak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat ya. Kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengecek kehadiran pada hari ini siapa yang tidak masuk hari ini ya. Ketua kelas mohon informasinya siapa hari ini yang tidak masuk ke sekolah? Hadir semua. Alhamdulillah berarti hari ini hadir semua. Selanjutnya, Ibu akan mengulas pembelajaran minggu kemarin tentang teks laporan percobaan. Di situ kan kita membahas tentang struktur dan kaidahnya. Coba, apa struktur dari teks laporan percobaan itu? Ya, silakan Aulia. Izin dijawab. Yang ke satu judul, 2 pendahuluan, 3 landasan teori atau kajian pustaka, 4 metode dalam penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, ke-6 kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Terima kasih, berarti masih ingat ya. Terus kaidahnya itu kan ada 4. Tolong siapa yang masih ingat kaidah kebahasaan teks laporan percobaan? Silakan Yusuf. 1 banyak menggunakan buat kompleks, 2 banyak menggunakan kata penghubung, 3 banyak menggunakan kata rujukan, 4 banyak menggunakan istilah teknis. Ya, terima kasih. Yusuf masih ingat ya. Nah, selanjutnya kita akan ke materi baru, yaitu tentang teks pidato persuasif. Baiklah, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dari teks pidato persuasif, yaitu 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Terus 4.4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sekarang indikator pencapaian kompetensinya 3.3.1 yaitu mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. Selanjutnya 3.3.2 yaitu menganalisis kaidah kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. Selanjutnya 4.4.1 yaitu menyusun teks pidato persuasif singkat dan tepat. Terus selanjutnya 3.3.3 yaitu menyusun teks pidato persuasif dengan tepat. Itu sebagai indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, tujuan untuk melakukan pembelajaran teks pidato persuasif, yaitu tujuannya 1. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik
dapat mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. Terus tujuan yang keduanya yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, kita akan membahas tentang teks pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi itu ya. Jadi teks pidato persuasif itu untuk menyampaikan pendapat, gagasan. Jadi teks pidato persuasif itu untuk mengajak, iya. Oke, selanjutnya kita ke struktur, ya. Struktur pidato persuasif. Oke, strukturnya itu ada 3, yaitu 1, pembukaan pidato, 2, isi pidato, dan yang ketiga, penutup pidato. Nah, sekarang yang termasuk ke pembukaan pidato itu isinya berupa salam pembuka, dan ya, jadi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Itu isi dari pembukaan pidato. Sekarang isi dari pidato. Isi dari pidato itu berupa inti pidato, pendapat, gagasan, alasan, pendukung, berupa himbauan atau ajakan disampaikan orator pada bagian. Yang ketiga, penutup pidato, yang berisi penutup pidato itu harapan agar gagasan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar dan permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan dan kekhilafan. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih. Nah, itulah struktur dari teks pidato persuasif. Sekarang kaidahnya. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri kebahasanya itu ada 6. 1, kalimat aktif. 2, kata tugas. 3, 4, kosakata bidang ilmu atau istilah. 5, sinonim. Dan 6, kata benda abstrak. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Contoh kalimatnya, bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah. Terus yang kedua, kata tugas. Oke, apa itu kata tugas? Kata tugas yaitu sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, atau kata seru. Ada contoh kalimatnya, yaitu marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Itu kata
contoh kalimat kata tugas. Sekarang kosakata bidang ilmu atau istilah. Apa itu? Yaitu kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Contoh kalimatnya yaitu salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, media sosial, Instagram, WhatsApp atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Itu kosakata bidang ilmu atau istilah. Terus selanjutnya ciri kebahasanya itu sinonim. Mungkin bagi kalian tidak aneh ya dengan kata sinonim. Sinonim itu sama dengan persamaan atau padanan kata. Contoh kalimatnya, sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Oke, yang terakhir ciri kebahasaannya itu kata benda abstrak. Apa itu kata benda abstrak? Kata benda abstrak itu kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud ya, karena tak bisa ditangkap oleh panca indera. Pembendaan termasuk dalam kelas nomina abstrak atau kata benda abstrak yang menyatakan semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh kalimatnya yaitu kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah pembahasan kita pada kegiatan belajar mengajar hari ini tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Selanjutnya kalian dibikin kelompok ya. Silakan duduknya menurut kelompok masing-masing. Dibikin 5 kelompok aja. Oke, sudah dibikin kelompoknya? Sudah dibentuk? Baiklah, Ibu akan memperlihatkan contoh teks pidato persuasifnya, yaitu tentang pentingnya pendidikan. Di sini ada ya, ada strukturnya, ada pembukaannya, ada isinya, ada penutupnya. Oke. Di sini ada mana yang termasuk ke pembukaan pidatonya, mana yang termasuk ke isi pidatonya, dan mana yang termasuk ke penutup pidatonya, ya. Kan tadi udah dijelaskan apa itu pembukaan pidato, apa itu isi pidato, dan apa itu penutup pidato. Nah, selanjutnya kalian nanti mengerjakan tugas kelompoknya. Tentukan di sini ada tugas kelompoknya, yaitu mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif. Jadi nanti kalian mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif. Mana yang termasuk ke pembukaan pidatonya, mana yang termasuk ke isi pidatonya, mana yang termasuk ke penutup pidatonya. Nanti kalian dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti Ibu membagikan LKPD-nya ya. Ini silakan, di situ ada tugasnya ya. Ini naskahnya. Ini naskahnya ya. Silakan kalian identifikasi, cari mana yang termasuk ke struktur teks pidato persuasif ya.
Oke, silakan kerjakan ya. Identifikasikanlah struktur teks pidato persuasifnya. Silakan mulai dari sekarang ya. Setelah itu dipresentasikan salah satu dari kelompok kalian. Silakan nanti teman kalian mempresentasikan, dan yang kelompok yang lainnya silakan mengomentari hasil diskusi kelompok yang mempresentasikan. Silakan mulai dari sekarang, kerjakan. Ya, silakan kerjakan ya. Isi daripada pembukaan pidato itu ada salam pembuka, salam hormat, dan ucapan syukur ya. Itu ya termasuk ke pembukaan pidato ya. Terus yang termasuk ke isinya yaitu ide, gagasan ya, ide dan gagasan pokok si pembawa pidato. Gimana? Udah beres hasil diskusinya, hasil kelompoknya? Sudah. Baiklah, dari salah satu kelompok teman kalian boleh untuk mempresentasikannya ke depan hasil kelompok kalian, dan yang lainnya silahkan mengomentari hasil diskusinya. Silakan yang mau maju ke depan. Ya, kelompok Dita silakan. Baiklah, ini kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusinya yang akan dibacakan oleh Dita. Silakan untuk dibacakan hasil diskusinya. Yang kelompok yang lainnya silakan untuk memperhatikan ya. Nanti silakan komentari hasil diskusi kelompok 3 ini. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dan sampai baru yang saya cintai teman-teman yang sama bermanfaat dan saat kita sedang berbahagia. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan dan bahagia. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebersihan dengan tujuan pencemaran lingkungan, polusi atau pencemaran lingkungan adalah dalam maksudnya atau dimasukkannya makhluk hidup dan energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau lingkungan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas udara dalam lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara dalam lingkungan menjadi minuman. Selanjutnya isi pidato. Pencemaran udara pasti berdampak negatif terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Untuk itu, mari kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak ikut membuang sampah tersebut. Menggunakan angkutan umum dan tidak membakar sampah juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan dengan saling bersih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pencemaran udara yang terjadi akhir-akhir ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Polusi udara yang diakibatkan oleh buangan kendaraan. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan asap seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakibat
berakhir pada kebetulannya kadar oksigen di dalam tubuh kita. Kita sebagai manusia harus berusaha mengurangi pencemaran udara tersebut. Caranya sangat mudah. Kali itu pasti dengan mengurangi penggunaan teknologi yang mengeluarkan gas-gas buang atau asap yang di dalamnya terdapat bahan-bahan atau zat-zat kimia yang banyak pengaruh energinya. Lebih baik kita menggunakan alat-alat tradisional dan alat-alat teknologi yang tidak terlalu berat atau tidak sama sekali ada zat kimia. Kita sudah selesai mendatangkan untuk persuasi. Kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk memberi komentar hasil diskusi kelompok kami. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan barangkali ada yang mau mengomentari hasil diskusinya. Oke, silakan Andin mau mengomentari hasil diskusi kelompok 3. Silakan. Menurut saya, kalau tersebut dari penunjukannya salah. Karena itu bukan isi, karena isi alasan informasi yang penting dan menarik bagi objek. Dan kalau penutupnya? Itu berisi kesimpulan pidato. Permintaan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian tidak. Harapan agar pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Ucapan terima kasih dari pendengar. Salam penutup. Jadi itu kembali. Oke, jadi kebalik ya strukturnya, yang seharusnya jadi penutup dijadikan isi dan seharusnya isi dijadikan penutup. Kalian sekarang udah paham? Siap. Ya, terima kasih. Silakan kalau udah paham. Oke, siapa lagi yang mau mengomentari? Oh, berarti sudah. Ya, silakan ditutup saja. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya udah beres. Alhamdulillah kalian berarti udah paham mana yang termasuk struktur teks pidato persuasif. Jadi sebelah mana-mananya kalian udah paham. Silakan kursinya dibereskan kembali. Kita akan latihan mengerjakan soal-soal, ya. Silakan kursinya dirapihkan kembali. Ibu akan membagikan soalnya sebagai latihan. Kita telah membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kita latihan ya. Oke, Ibu akan membagikan soalnya. Silakan kerjakan. Silakan dijawab ya, dipahami soalnya. Oke, silakan ya. Kasih nama sama kelas ya, sebagai latihan ya pemahaman kalian yang tadi Ibu berikan. Silakan mulai dari sekarang. Kasih nama sama kelas ya.
Waktunya sudah habis. Silahkan untuk dikumpulkan lagi soalnya. Ya. Silahkan dikumpulkan lagi. Tolong ketua kelasnya minta tolong ibu dikumpulkan lagi. Sini. Ke ibu. Udah semua ini? Baiklah, nanti Ibu periksa dulu ini lembar jawabannya. Setelah itu nanti Ibu sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Kesimpulan dari pembelajaran teks pidato persuasif ini yaitu tentang ya Salwa, kesimpulannya apa? Kesimpulan kaidah pembahasan teks pidato persuasif. Kalimat aktif yaitu kalimat yang subjektif aktif melalui kegiatan atau aktivitas. Kata tugas yaitu sejenis kategori kata dalam kata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sedang atau kata sebelum. Kosakata emotif. Kosakata yang berhubung dengan emosi bersama yang bisa membuat pendengaran tersebut emosi ketika menyimak atau membaca. Kosakata bidang ilmu istilah. Kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Sinonim, persamaan atau pertandaan kata. Kata benda abstrak. Kata yang menyatakan benda yang bersifat abstrak tanpa wujud karena tak bisa dilakukan oleh keindahan pemandangan termasuk dalam kelas nulis. Abstrak kata benda abstrak yang menyampaikan atau benda dan segala yang dibedakan. Jadi kaidah kebahasaan itu ada 6 ya. 1. Kalimat aktif. 2. Kata tugas. 3. Kosakata emotif. 4. Kosakata ya sinonim dan kata benda abstrak. Jadi kaidah kebahasaannya itu ada 6. Terus yang kesimpulan yang lainnya? Ya, Rama silakan. Kesimpulan dari pembelajaran ini kita dapat mengetahui bahwa pidato itu ada 3 yaitu pembukaan pidato, itu salah pembuka, pengucapan dan juga penutup. Kedua pidato isi dari pidato adalah pidato sebagai penutup dan bawah. Jadi struktur pidato itu ada 3 ya. 1. Pembukaan pidato. 2. Isi pidato. Dan yang ketiga penutup pidato. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah beres. Dan kita sama-sama untuk membacakan doa sebagai doa penutup untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Dan dilanjutkan minggu depan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran bahasa Indonesia kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dirahmati dimulai. Berdoa dicukupkan, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, minggu depan. Terima kasih.